Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Mustika Gayatri dengan NIM 8603113995 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas 3 dari Filsafat Ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Untuk pembahasannya di sini saya akan menggunakan PPT. Di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, analisis relevansi di era digital. Dan yang keempat, refleksi penyelesaian masalah pendidikan. Pertama, makna pilar dalam pendidikan. Mari kita bahas terlebih dahulu makna dari pilar itu sendiri. Secara harfiah, pilar adalah tiang penyangga utama dalam konteks pendidikan nasional. Pilar adalah nilai-nilai dasar yang menjadi patokan atau landasan bagaimana seorang pendidik menjalankan tugasnya. Nah, dengan adanya pilar, pendidikan menjadi terarah dan ada tujuan. Jika tidak ada pilar dalam pendidikan, maka pendidikan akan terasa kosong dan kehilangan arah. Maka dari itu, pilar sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarso sing tulodo, atau gurulah yang paling terdepan dalam kesopanan dan kepribadian. Nah, di sini peran guru yaitu sebagai model dalam memberikan pendidikan etika. Maka dari itu, guru harus menjadi teladan bagi anak-anak muridnya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Guru harus menjadi motivator dan fasilitator bagi peserta didiknya. Nah, di sini guru harus membimbing murid-muridnya dalam setiap pembelajaran. Jangan sampai murid dibiasakan untuk belajar sendiri tanpa ada arahan atau bimbingan dari guru. Yang ketiga, tuturi handayani, guru wajib membimbing secara emosional dan spiritual. Nah, di sini guru harus membimbing tidak hanya dalam pelajaran, tetapi juga dalam emosional, sosio-emosional anak, dan juga spiritual anak. Yang kedua, analisis atau relevansi di era digital. Yang pertama, di era digital ini semua informasi menjadi mudah diakses atau didapatkan anak sehingga anak dapat belajar di mana saja. Namun ini menjadi tantangan bagi guru. Maka dari itu, guru menjadi teladan moral untuk mengajarkan etika dunia digital kepada anak. Nah, di zaman digital ini, kita bisa menggunakan teknologi untuk membantu dalam pembelajaran. Tetapi kita juga harus mengajarkan bagaimana teknologi itu digunakan secara baik dan benar. Yang kedua, agar anak tidak bosan, maka guru harus kreatif dalam mengajar, seperti memanfaatkan teknologi dengan menggunakan Zoom, Classroom, dan lain-lain. Nah, dengan maraknya teknologi saat ini, itu menjadi sebuah peluang untuk guru untuk mengajar anak dengan sesuatu yang berbeda, seperti sekarang menggunakan visual karakter, menggunakan video dalam YouTube, Google, menggunakan AI, tetapi dalam batas hal yang wajar. Yang ketiga, guru tidak lagi harus selalu menjawab pertanyaan siswa, tetapi tugas guru yaitu membimbing siswa untuk mencari jawabannya sendiri dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau dulu guru harus selalu menjawab pertanyaan siswa, nah untuk ini, di sini kita harus memberi kesempatan kepada anak untuk dia menjawab pertanyaannya sendiri dengan mencari menggunakan teknologi seperti menggunakan Google, tetapi itu juga harus dalam bimbingan atau pengawasan guru. Baik, terima kasih. Dan yang keempat akan dijelaskan dalam video. Dan yang keempat adalah refleksi penyelesaian dalam masalah pendidikan. Menurut saya, pilar dari Ki Hajar Dewantara itu sudah sangat menjawab permasalahan pendidikan saat ini. Seperti dengan pondasi ing ngarso sing tulodo, kita dapat membentuk generasi yang berakhlakul karimah
Dan dengan Ingma Diamangunkarso, kita dapat menciptakan inovator yang kolaboratif. Dan yang terakhir, dengan Tuturi Handayani, kita dapat mendidik siswa menjadi pribadi yang mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun dalam PPT. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.